Saudara siapa? Mengatakan ini munafik, saudara ada kepentingan atau tidak? Ya, atau konsolidasi yang betul-betul konsensus dalam antara kita dengan yang pihak penggugat dan tergugat. Itu azas utama. Kalau nggak ada kesepakatan nggak bisa jalan. Lu mau jalan sama siapa orang yang gugat kita kok? Sudah kami pahami. Saudara menolak, bukan itu masalahnya. Menolak atau masalahnya ada kode etik hakim. Iya. Harus jujur, harus benar, harus adil, harus transparan, harus profesional, harus disiplin. Saya menilai hakim melanggar kode etik itu. Beri kesempatan kita. Sudah diberikan panjang lebar. Iya, tapi bicara. Kenapa jalan terus? Iya, kenapa jalan terus? Saudara nggak bisa paksakan kehendak begitu. Ini hukum acara kita pakai ini. Ya, jangan paksakan kehendak begitu. Kami juga nggak pakai kehendak, memaksakan kehendak di sini. Ini bukan soal pemaksaan kehendak. Saudara ya. Ini soal konsensus. Kita catat aja apakah saudara bersedia mengikuti ekor atau tidak bersedia, itu aja. Yang mulia, enggak, biar kita catat di berita acara. Yang mulia, hal itu sebentar dulu. Yang mulia, ini gimana? Hal itu nggak perlu ditanyakan lagi yang mulia. Ya, hal itu nggak perlu ditanyakan. Karena apa? Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik. Ya. Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 3 menyatakan bahwa kalau dia sudah mendaftarkan melalui elektronik, maka persetujuan itu secara hukum telah diberikan oleh penggugat untuk melaksanakan persidangan elektronik. Jadi nggak perlu ditanya yang mulia. Oke, jalankan lagi peraturannya ini. Jadi tadi saya sudah jelaskan dari awal itu bahwa dengan mendaftar elektronik di bawah kan sudah menyetujui. Saya sudah dari awal. Sebentar dia dulu. boleh berpendapat, saya mau bantah pendapat dulu. Saya bicara Perma itu lahir dalam kondisional adanya COVID-19. Situasionalnya seperti itu. Harus dijawab dengan begitu. Kalau tidak ada COVID, nggak ada perma itu. Jadi sudah ya. Itu logika hukum. Harus lihat situasionalnya, nggak bisa serta merta untuk kondisi yang berbeda dipraktikkan itu, tidak bisa dong. Bagaimana akal sehat kita? Nah, sekarang kami butuh, walaupun tadi disebut nanti pembuktian itu kan nanti, yang kita mau tuh sekarang. Kalaupun tidak mau sibuk dan lain sebagainya, efisien, tunjukkan ijazah aslinya. Itu saja. Selesai, kasus tutup. Ya. Sudah selesai semua ya, nggak boleh lagi dikomentari. Mau jalanin sidang apa kalau kita nggak sepakat? Masa sidang jalan terus? Sudah. Ya, kami sudah jelaskan panjang lebar. Ini melangkah terus persidangan ini, kecuali nanti. Yang memasakkan kehendak siapa di sini? Nah, ini hukum acara. Yang memasakkan kehendak. Hukum acara kita pakai ini. Nah, sekarang jawabnya ada kode etik loh hakim itu. Nah, sekarang komisi yudisial. Sekarang ini kami mau catat sikap saudara, meskipun dari awal saudara sudah menyetujui dengan mendaftar secara elektronik atau e-court, itu dari awal saudara dianggap setuju. Nah, sekarang detik ini lagi saya mau tahu sikap saudara. Apa ini saya mau catat di berita acara juga. Apakah saudara setuju dengan secara sidang kita secara e-court ini? Menjawabnya atau tidak? Itu aja dulu. Nah, kalau itu yang ditanya kan bergantung situasional. Kalau suasana COVID saya setuju, tapi kan tidak ada suasana COVID, tidak ada yang mengganggu untuk bisa berlangsung terus. Ya, jadi tidak setuju. Jadi sekarang tidak setuju.
Kalau saya tidak setuju, apa efeknya? Enggak, saya baca di berita acara Dalam konteks ini nggak bisa juga yang mulia jalan terus dong. Iya, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Bukan saudara yang pimpin sidang. Ingat yang mulia, hakim yang pertama sudah diganti karena ada persoalan yang tidak selesai. Kalau begini kita merasa keadilan kita diinjak-injak, kita ini rakyat yang mulia. Nah, ya. Itu aja tadi dijawab oleh karena setuju atau tidak nih, itu aja. Jangan begitu. Harus ada logika. Setuju atau tidak itu ada background. Apa backgroundnya? Background perma itu karena ada situasi yang namanya COVID-19. Sekarang udah nggak ada yang mulia. Masa harus begitu lagi? Ini sudah jadi undang-undang bagi kami ya. Ini undang-undang bagi kami. Yang mulia. Nggak bisa lagi. Nggak usah ditanggapi saudara. Nggak usah ditanggapi. Bukan menanggapi. Kami dari pihak tergugat 1 menggunakan hak hukum kami dengan taat asas menggunakan IKOR. Jadi ini hak hukum kami juga IKOR. Ya, jadi tidak bisa mau diterima atau tidak oleh pihak penggugat, pihak tergugat menggunakan hak hukum untuk menjawab sebagai IKOR. Ya, oke. Ya kalau sama-sama hak hukum nggak boleh langsung dipihaki yang setuju. Kami nggak setuju. Itu namanya itu. Kalau saudara nggak setuju, silakan nanti untuk repliknya saudara sampaikan ke PTSP sebelum hari sidang nanti sudah diunggah oleh paniteranya. Permanya bunyinya seperti itu. Ya, itu yang mulia itu tahapan. Ini permanya maksudnya. Kalau saudara setuju karena saudara dapat secara online. Saya mau tanya yang mulia, perma itu lahir dalam situasi apa? Tidak dalam situasi apa-apa. Ya COVID. Ini pengadilan sudah berbasis elektronik, berbasis IT, tidak secara manual. Hukum itu melihat sejarahnya kenapa. Perma itu tidak pernah dikeluarkan karena COVID. Lihat pertimbangannya di dalam perma. Perma itu dikeluarkan adalah untuk mengikuti perkembangan zaman, bukan karena COVID. Boleh dilihat pertimbangannya. Jadi mana kata-kata COVID dalam perma itu? Nggak ada. Ya. Nggak ada itu. Memang tidak ada pertimbangan zaman. Tahu suasana dikeluarkan itu suasana COVID. Nggak bisa tidak. Begitu. Jadi baik ya. Kita secara tertib lah. Nah sekarang kita masuk ke jawaban. Jawaban nanti itu diajukan secara elektronik ya. Berapa lama yang dibutuhkan ya? Berapa lama waktu dibutuhkan untuk mengajukan jawaban? Gimana ini? Karena kita baru terima kuasa kemarin, kami minta waktu 2 minggu yang mulia. 2 minggu. Kalau 2 minggu berarti jatuh tanggal 15 ya. Jadi sampai tanggal 15 paling lambat jam 2 siang yang mulia sudah masuk jawaban. Nggak boleh ketuk palu dulu belum ada. Ini ajas konsensusnya bagaimana? Saya minta saudara. Nggak boleh memaksakan kehendak. Ini ciri-ciri penguasa zolim ini. Memaksakan kehendak. Nggak boleh yang mulia. Saya protes keras. Kita punya hukum yang sama. Kita penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat, sama haknya. Yang paksakan kita dari segi pembelaan. Yang paksakan kehendak siapa? Kan saudara yang paksakan kehendaknya itu. Ada saudara Pak Hakim, ini yang mulia. Tolong dengan hormat. Prinsipal kami tadi sudah konfirmasi tidak ada yang setuju. Karena ini mubazir, percuma. Ini cara-cara penguasa untuk menghindar dari objektivitas tentang ijazahnya itu. Enggak, kenapa kok lari ke prinsipalnya? Kok nggak kan dia kasih kuasa ke kita. Iya itulah. Tanya dulu. Enggak, ya ini pendapatnya kuasa prinsipal atau saudara kuasa? Prinsipal tidak setuju. Kalau dia tidak setuju, saya setuju. Kan tidak punya kuasa lagi saya. Ini kami catat di berita acara ya. Jadi kuasa tidak setuju dengan alasan prinsipalnya tidak setuju. Begitu ya. Kami catat di berita acara itu. Oleh karena itu kan memang mau jalan terus. Ya. Kami keberatan. Kami sekarang usulkan ganti lagi hakim. Kita ganti hakim. Anda bisa diganti. Nggak bisa Anda maksakan. Nggak bisa. Bagusnya sidang ini diskors. Kami mau ngadap ke ketua PN. Kami mau ngadap ke ketua PN. Ini nggak benar. Ya. Baik nanti saudara sampaikan ke pimpinan itu ya. Saya tidak tanggapi ini ya. Saya tidak tanggapi dulu. Sekarang kita kembali ke jawaban. Jawaban itu tanggal 15 paling lambat. Nggak bisa gitu. Itu jalan terus. Kita kan belum sepakat. Bagaimana sih? Sudah cukup ya. Baik.